kita berbeda di masing-masing kondisi. Kondisi Saudi, kondisi Indonesia, kondisi Mesir itu beda. Tentunya fikihnya juga berbeda. Ya, maka di dalam fikih itu sifatnya mutabadzir, fleksibel. Ya. Jadi dan mutabadzir itu bisa berubah. Maka di dalam fikih itu mengenal satu qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul qadim itu pendapat lama, terus qaulul jadid pendapat baru. Imam Syafi'i, beliau ahli fikih, bahkan beliau yang pertama kali menyusun kitab usul fikih. Nah, beliau ini punya qaulul qadim, juga punya qaulul jadid. Qaulul jadid beliau itu untuk merubah qaulul qadimnya saat berada di Arab. Ketika berada di Mesir, sudah beda lagi. Nah, ini fikih seperti itu. Nanti kalau datang ke Indonesia, beda lagi. Juga di dalam fikih itu mengenal fikih nazilah. Fikih nazilah itu fikih kontemporer. Jadi fikih modern, fikih zaman dahulu, nanti terus dikiaskan ke pada masa sekarang. Itu Saudi itu juga mengenal seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan mikot itu sebelum ditetapkan di Juhfah, jadi mikot di luar tanah suci Mekah. Jadi mikot itu kan ada mikot di dalam kota Mekah, itu kan ada satu Hudaybiyah, jaraknya 22 kilo dari Masjidil Haram, 2 Tan'im, jaraknya 7 kilo, 3 Ji'rana 22 kilo, kemudian 3 Arafah, jaraknya 5 kilo, kemudian Zatul Labin, jaraknya 19 kilo. Nah, itu yang di Mekah. Kemudian mikot yang ada di luar Mekah, 1 Yalamlam 97 kilo. Kemudian yang kedua Zulhulaifah atau Bir Ali. Ini biasanya kalau berangkat dari Madinah, jemaah haji gelombang pertama biasanya dari situ. Kemudian Juhfah yang ada di Jeddah 107 kilo. Kemudian Qardul Manazil yang ada di Taif, jaraknya 75 kilo. Nah, kemudian istihad dari Umar bin Khattab Zatul Iraq. Nah, dulu di tempatnya tidak di Juhfah, tidak, tapi tempatnya di Robi. Nah, Robi itu Robi itu lalu menjorok ke laut. Nah, sekarang Robi tenggelam dengan laut, tenggelam, sudah ada daratannya, ada. Maka sama oleh ulama-ulama Saudi ditarik ke Juhfah. Nah, itu sama MUI menarik dari Juhfah ke King Abdul Aziz. Maka MUI berani membuat fatwa untuk menarik mikot dari Juhfah ke King Abdul Aziz. Sama halnya ketika jemaah Indonesia mempercayai nggak bisa dari King Abdul Aziz, kita dari Yalamlam saja. Maka ketika berada di pesawat, memakai ihramnya dan melapatkan niatnya di atas pesawat. Nah, padahal belum tentu pesawat ini kita pastikan tepat berada di bawah Yalamlam. Melihat kecepatannya pesawat bisa jadi sudah lewat Yalamlam baru melapatkan niat. Itu menarik juga, ditarik. Nah, sekarang bikin nasihatnya lagi di Saudi ada kereta cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh atau haji yang naik kereta cepat itu coba nanti perhatikan. Ketika kereta ini berjalan 5
saya dengar, fikih itu saya dengar sebelum stasiun itu digunakan. Itu ulama-ulama saudi sudah membicarakan. Kelak saya dapat informasi ini justru dari anak-anak mahasiswa UI. Besok kalau stasiun itu sudah jadi, mikotnya nanti ditarik. Nah ini bikin nazilan. Makanya di dalam fikih itu mengenal fikih konten Korea. Itu yang paham itu ya orang yang ada di tempat itu sendiri. Sah ya. Ini bicara fikih. Nah ini pada kesempatan ini kita bicara tentang fikih. Maka nanti kalau terjadi perbedaan, ya kita kembalikan kepada kondisi kita dan di sini kita. Contoh kemarin ketika Muharram, bapak-bapak, ibu-ibu, satu Muharramnya di hari Ahad tanggal 7 Juli, asal ikut aja tanggal 7 Juli. Tiba-tiba muncul edaran Nahdlatul Ulama menyampaikan revisi satu Muharram itu hari Senin 8 Juli dengan Ru'yatul Hilal. Ternyata dalam perkara Ru'yatul Hilal pemerintah tidak memperhatikan itu, MUI tidak memperhatikan itu, Kemenang tidak memperhatikan itu. Nahdlatul Ulama membuat surat edaran hasil Ru'yatul Hilal istiqmal. Makanya untuk warga Nahdlatul Ulama satu Muharramnya Senin 8 Juli, maka puasa Tasu'anya dan puasa Asyuranya pada hari Selasa dan hari Rabu. Selasa tanggal 16. Nah itu saya tunggu hisab dari Muhammadiyah mana, kok gak muncul? Gak muncul. Sudah, dengan kondisi seperti itu saya mengikut Ru'yatul Hilalnya Nahdlatul Ulama. Karena hisabnya tidak muncul. Ini Muhammadiyah kok belum memberikan pembanding. Biasanya itu Muhammadiyah beri pembanding dengan hisabnya itu. Ya sudah, dengan kondisi seperti itu. Ada juga yang bertanya, ya bagaimana dengan kami yang puasanya hari Senin dan hari Selasa? Senin Tasu'a, Selasa Asyura. Ya tidak masalah. Kita orang awam yang tidak ada kewajiban kita untuk melakukan Ru'yatul Hilal, juga tidak ada kewajiban bagi kita untuk hisab. Karena hisab itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu di dalam menghitung. Karena itu bukan ilmu, nggak sembarang orang. Dan kita tidak dikenai kewajiban untuk melakukan hisab. Demikian
al-ikhtilafu fi ummati rahmah wal firqatu adzab. Kuncinya adalah kuncinya al-ikhtilaf. Di sini Rasul menggunakan bahasa al-ikhtilaf. Al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat. Nah, kemudian Rasul menggunakan kata-kata wal firqatu, dan berpecah belah adalah adzab. Maka kata kuncinya perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat. Berpecah belah adalah adzab. Nah, itu yang kita beda. Rahmatnya di mana? Ternyata rahmatnya, ya kan? Misalkan seseorang yang dia tidak tahu informasi, misalkan seperti Muharram kemarin, informasi revisi atau Ru'yatul Hilal dari Nahdlatul Ulama, dia tidak tahu, ya kan? Dia masih dapat rahmat dari Allah, ya kan? Di kalender satu Muharramnya pada hari Ahad ada 7 Juli. Nah, itu rahmat, jadi ada perbedaan sehingga dia bisa melaksanakan puasa taksuannya dari Senin, menghidupkan hari Senin dengan berpuasa, itu rahmat. Sama perbedaan yang lain ini dalam masalah fikih, mengenal perkembangan konten sama dalam haji, ya kan? Dalam haji pun fikih ada fikih kontemporer. Nah, ini kita sekarang akan masuk yang pertama yang akan kita kaji, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat hendak tawaf. Satu, masuk Masjidil Haram dengan adab-adabnya. Nah, ini dengan adab-adabnya, adab-adabnya masuk Masjidil Haram dengan adab-adabnya. Nah, ini adab yang pertama, dalam keadaan suci masuk Masjidil Haram dengan adab-adabnya. Adab yang pertama, masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan suci. Apa yang harus kita perhatikan? Satu, batal saat melaksanakan tawaf. Nah, ini batal dalam saat melaksanakan tawaf. Ini kita bicaranya tawaf, bukan bicara sholat, bukan, karena kita fikirnya fikir haji atau fikir umroh. Maka langsung saya yang kita kaji batal saat melaksanakan tawaf. Muncul pertanyaan begini, Bapak-bapak, ini ketika tawaf kan dari sini, ini sejajar dengan Hajar Aswad. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, dan seterusnya. Memulai tawaf itu dari sejajar Hajar Aswad, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita 4 cara. Ini sudah bikin 4 cara memulai tawaf. Cara yang pertama, 1, mendekat ke Hajar Aswad dan mencium, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu, ya, mungkin tidak bagi kita melakukan cara yang pertama, mendekat Hajar Aswad lalu mencium? Sulit. Mungkin boleh, mungkin kalau dia melaksanakan tawaf sendiri, mungkin. Tapi yang kedua, ketika kita melaksanakan tawaf umrah, bukan tawaf sunnah, tawaf umrah. Ketika kita melaksanakan tawaf umrah atau tawaf ifadah, tawaf umrah bukan tawaf ifadah. Kalau ifadah kan boleh, tidak boleh ihram. Jadi ketika tawaf ifadah itu kan sudah bebas. Dan ketika tawaf umrah dalam keadaan berihram, kita mendekat, dan kita sendiri melaksanakannya, mendekat ke Hajar Aswad, berhasil mencium. Pertanyaan berikutnya, ya kan? Apa larangan-larangan, ya kan, bagi orang yang sedang berihram? Di antara larangan-larangannya tidak boleh kenapa? Nah, sementara Hajar Aswad wangi, dikasih minyak wangi, dan betul-betul dikasih minyak wangi. Saya tahu sendiri, bahkan harga minyak wangi itu pun saya tanyakan itu
3 hari. Padahal yang mencium ribuan. Iya, bahkan jutaan. Tapi bau wanginya itu sangat bertahan sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Dan betul, saya praktekkan baunya sampai 3 hari masih bagus. Iya, maka cara pertama tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin. Padahal sunnah Nabi yang pertama tadi mengajarkannya mendekat lalu mencium. Tapi ternyata, ya kan, cara yang pertama ini bikin nazilannya tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita lakukan. Cara yang kedua mengusap, lalu mencium. Bismillahirrahmanirrahim. Sama terkendala dengan bau wangi aja. Cara yang ketiga menyentuh dengan tongkat. Misalkan ada jemaah yang bawa tongkat, lalu mau sentuhkan ke hajar aswad. Ini juga tidak mungkin karena boleh jadi ketika kita sentuhkan tongkat kita kepala kena kepala manusia tidak boleh berbuat dolim. Maka cara yang keempat adalah Islam melambaikan dari jarak jauh, melambaikan dari jarak jauh. Nah ini cara yang keempat yang kita gunakan. Kemudian mulai tawaf pertama, kali pertama 1, 2, 3, kentut. Kalau melanjutkan tawaf sah atau bukan? Tidak sah, karena tawaf harus dalam keadaan suci. Tentu. Kalau bagi bapak-bapak tidak ada masalah, kentut, ambil air wudu yang berada di dalam Masjidil Haram. Kan sekarang ada tempat wudu atau minto, ya kan? Sekarang bagi ibu-ibu, hukum pakaian ihram bagi ibu-ibu, ya kan? Itu sama seperti rukuk ketika melaksanakan salat. Artinya apa ibu? Boleh nggak ibu ketika sholat sih, aurat ibu dibuka oleh anaknya, sah betul? Buka auratnya, tampak, makanya harus mengulang. Apalagi dibuka dengan secara sengaja, sholat Allahu Akbar, ya kan? Kemudian dilirik, padahal ada wanita lain, boleh tidak? Tidak boleh. Dalam sholat itu yang boleh nampak itu hanya 2 bagian, 2 telapak tangan dan wajah. Orang Arab ketika ketika dalam keadaan ini dari berdiri pakai cadar, sebagai cadar. Tapi ketika sujud cadarnya bukan, cadarnya bukan. Sujud bukan. Nanti ketika sujud kita sujud untuk. Atau yang kedua bukan. Nah sekarang ibu-ibu batal dalam putaran ke-3 mau ke-4 batal. Mau ambil wudu di dalam Masjidil Haram, mau tidak mau kan buka aurat. Sementara ada wanita lain, padahal membuka aurat ya, dalam keadaan berihram walaupun di depan anaknya tidak boleh, apalagi di depan wanita lain. Nah maka di sini bagaimana cara wudunya? Ya, cara wudu itu ada 2. Wudu ya, bukan tayamum ya. 1, ya, dalam surat apa saya semalam mencari belum ketemu, ada insyaallah nanti saya masih punya vernya. Cara wudu ada 2. Yang pertama membasuh, yang kedua mengusap. Maka wudu ibu-ibu ketika tawaf batal itu dengan mengusap, bukan membasuh. Mengusap. Contoh ini, ibu-ibu dalam perjalanan safar masuk waktu duhur, sholat
tempat wudhunya maksud saya itu terbuka, tidak tertutup. Terbuka tidak tertutup. Kelihatan banyak orang laki-laki yang lain banyak. Apakah ibu nekat, ya kan, melindungi begini, melepas ketika mengusap kepala, ya kan, lepas atau dibuka sedikit, yang akhirnya orangnya kelihatan. Maka tidak perlu, cukup ibu ambil air, diusapkan, diusap dua jam. Sebagaimana bapak-bapak ketika mendaki gunung, bukan pesawat, ketika mendaki gunung, masuk waktu sholat zuhur, sementara masih menggunakan sepatu, nggak perlu bapak-bapak itu melepas sepatu, cukup mengusap alas sepatunya sudah. Jadi wudhu, ya kan, sepatunya nggak usah dilepas, ya. Airnya diusapkan di dasar sepatunya itu sudah. Sholat menggunakan sepatu itu, pakai sepatu itu boleh. Makanya wudhu itu, ya kan, ada dua cara. Yang pertama membasuh, yang kedua mengusap. Maka ketika tawaf, ya kan, batal, cukup diusap. Teknisnya boleh menggunakan apa itu? Ya, semprotan, usapkan kepala, kemudian diusapkan ke tangan, usapkan ke kepala, usapkan ke kaki, boleh. Nah ini yang seperti itu, fleksibel, ya. Jadi saat batal, saat melaksanakan tawaf, ya kan, bagi bapak-bapak tidak masalah, tapi bagi ibu, maka wudhunya dengan cara mengusap, bukan membasuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan junub, nah ini dalam keadaan junub tidak boleh, sudah bisa. Ya kan, karena dalam keadaan junub itu tidak ada wudhu, tidak boleh. Artinya seseorang yang junub ini, maaf ya, berbicara tentang junub ini, maaf, bagi pembimbing haji, terutama haji ya, karena haji itu kan haji reguler maksud saya. Haji reguler, kalau haji furoda atau haji plus itu kan macam-macamnya. Kalau haji furoda atau haji plus itu kan ada yang hanya 6 hari, tergantung permintaan jamaah. Saya maunya 6 hari aja, selesai dari pelaksanaan ibadah haji langsung pulang, itu bisa saja. Biasanya kan orang situ seperti itu. Jadi datang umroh lil haji, kemudian besoknya wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian umroh, ya, dia ambil nafar awal, kemudian langsung tawaf ifadah, istirahat sejenak, besoknya tawaf wada, langsung pulang. Itu banyak, satuannya ada yang 10 hari, ada yang non arba'in, ada yang arba'in, ya, ada macam-macam ya, ada yang 10 hari, 15 hari, 20 hari, macam-macam, bahkan ada yang 6 hari. Tapi kalau haji reguler itu kan terikat dengan penerbangan yang hajinya diatur oleh pemerintah. Kalau haji plus furoda itu kan yang melaksanakan biru, terserah biru kan. Tapi kalau haji reguler, ya kan, walaupun boleh izin kepada pihak maktab, ya kan, untuk melakukan izin dulu boleh. Apa istilahnya itu kalau izin dulu, pulang dulu itu tanazul, pulang dulu. Jadi izin itu boleh, tapi kan prosesnya agak lama, ya kan, biasanya yang sakit atau dan itu kalau diizinkan, kalau enggak ya enggak boleh. Nah itu ketika haji reguler, maaf nih, karom itu harus kerjasama dengan KPIH ketika haji reguler. Jadi maaf ini, biasanya itu kalau jamaah itu kan yang suami istri itu kan sebenarnya kan nama barokah, dalam tanda petik. Bapak-bapak yang sudah haji itu paham dengan istilah itu, ya, Pak Lukman
perhatikan dalam masalah ketika junub, ya kan? Lupa mandi besar, masuk ke Masjidil Haram. Ada yang tanya, Ustaz, apa kami dalam keadaan junub? Ini sudah ada yang mau masuk Masjidil Haram dulu, tidak boleh. Harus mandi besar dulu, tidak boleh. Ya, kalau untuk junub, ulama-ulama sepakat, ya kan? Tidak boleh masuk Masjidil Haram. Tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam keadaan haid, ulama-ulama berbeda pendapat dalam kondisi haid, dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid ini, ulama-ulama berbeda pendapat. Saya tak ambilkan, berdasarkan keluar dulu, tampilkan pendapat dari, nah ini saya tampilkan ini. Wanita haid ketika umroh, nah ini sudah tampil. Sudah saya tampil dahulu. Hukum wanita haid. Oh, ternyata bisa tampil ya. Coba saya bacakan saja nih. Bolehkah wanita dalam keadaan haid melakukan tawaf? Lalu bagaimana jika sudah menunggu suci? Ternyata tidak suci sampai mendekati mau pulang. Apa boleh tawaf dalam keadaan haid? Dalam keadaan haid ini, dalam keadaan haid boleh tidak? Dijawab, ini yang menjawab ini saya salah Utsaimin, insyaallah. Saya ada salah, coba nanti saya lihat. Ihram bagi wanita haid, baik untuk haji maupun umrah, hukumnya sah dan dibolehkan. Yang perlu dilakukan ketika wanita haid sampai di miqat, hendaknya mandi dan istisfar. Istisfar itu ini. Istisfar itu menebalkan pembalutnya dipertebal. Jadi semula misalkan satu pembalut, ya kan? Nah, ketika mau melaksanakan umroh, tawaf itu dipertebal dan diperlebar. Jadi dipastikan tidak netes ke lantai Masjidil Haram. Kemudian memulai ihram. Nah, ini jelaskan. Yang dimaksud dengan istisfar adalah menggunakan pembalut lebih rapat sehingga dipastikan tidak ada darah yang merembet keluar ke celana dan jatuh ke lantai Masjidil Haram. Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang dialami oleh Asma binti Umais. Asma binti Umais itu istrinya Abu Bakar, istri kedua atau istri ketiga, ya kan? Bukannya saya bukan istri pertama. Istri pertama masih itu, ya. Ini istri yang kedua. Kalau orang-orang dulu itu kan kaya-kaya, makanya mampu menikah lebih dari satu istri. Ya jujur aja, kalau kita kan miskin, ya kan? Makanya kita nggak mampu. Jujur aja, jangan menyalahkan syariat, ya kan? Ya miskin harta, ya miskin iman, tentunya kan gitu ya. Ya jujur, ya kan? Jujur. Dan kalau istrinya lebih dari satu itu harus sudah kuat imannya, ya kan? Imannya kuat dan mesti duitnya mampu. Apalagi yang dinikahi wanita Arab. Iya, saya pernah ngomong sama orang Arab namanya Ibrahim bin Yahya, ya kan, anak muda. Dulu gak udah nikah sama itu. Saya memang tanya, sengaja tanya, kamu udah nikah? Sudah. Nah, saya sebenarnya ingin ngerti wanita Arab itu maharnya berapa. Dia si Ibrahim bin Yahya ini maharnya itu 1 miliar. Itu maharnya 1 miliar. Iya kan? Jadi makanya Mas Bambang jangan
ada sendiri mobil untuk dia, ya kan? Mobil untuk antar sebut anaknya, mobil untuk pembantunya. Rumahnya nggak kosong, ya di situ sudah dengan para ya monggo Pak Parni, Pak Dwi, Pak Hasan atau Pak Lukman, monggo kalau ingin tambah wanita Arab boleh. Ya kan? Saya kasih gambaran dulu, gambaran seperti itu. Ya kan? Nah ini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang dialami oleh Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Istri Abu Bakar As-Siddiq pada saat rombongan haji bersama Nabi SAW, ya, ketika sampai di Birani dari Hulaifah, ya, Asma binti Umais ini melahirkan. Ketika itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, Asma istri saya melahirkan. Saya izin Rasulullah untuk membawa istri saya kembali ke Madinah terlebih dahulu. Apa kata Rasulullah? Di sini disebutkan tidak boleh kembali ke Madinah. Ya, waktu itu Rasul tanya, apakah istrimu sudah melamatkan niat untuk melakukan umrah? Sudah ya Rasulullah, tidak boleh dibatalkan. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah membagi rukun umrah atau rukun haji. Yang kalau rukun umrah yang pertama niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, yang kelima adalah tertib. Karena Imam Syafi'i memasukkan kata-kata tertib, ya, sementara imam-imam yang lain tidak. Imam Syafi'i mengatakan, ya kan, ketika seseorang sudah melafazkan niat, ya, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, maka ya kan, tidak boleh meninggalkan rukun-rukun yang lain. Dan itu pernah terjadi pada diri Nabi. Ketika Nabi pertama kali umrah tahun 6 Hijriah, Nabi sudah sampai Hudaybiyah. Lalu di Hudaybiyah Nabi melafazkan niat, labbaik Allahumma umratan, karena hanya umrah saja. Nabi kan umrahnya 4 kali, hajinya hanya sekali. Dan ketika haji umrah pertama maksud saya, labbaik Allahumma umratan. Ternyata setelah mengutus Utsman bin Affan, singkat cerita, Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak boleh masuk ke kota Makkah. Padahal jaraknya tinggal 22 km. Tidak boleh masuk ke kota Makkah. Suruh pulang kembali. Kemudian di situ nanti ada kisah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Padahal Nabi sudah melakukan. Maka kemudian Nabi pulang ke Madinah. Tahun 7 Hijriah, setelah orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka Nabi kemudian ada kesempatan untuk melakukan ibadah umrah. Nah, umrah Nabi pada tahun 7 Hijriah itu dikatakan sebagai umrah qadha. Umrah qadha untuk mengqadha, membayar umrah yang ditinggalkan tahun 6 Hijriah. Iya. Maka Imam Syafi'i atas dasar itu, ya kan, beliau memasukkan tertib di dalam rukun haji dan umrah. Dan ketika Asma binti Umais ini, ya, oleh Abu Bakar diajak menghadap kepada Rasulullah, sementara dia sudah melafazkan niat labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Karena kan haji Rasulullah dan sahabat-sahabatnya haji apa namanya, qiran, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Dia sudah melakukan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, melahirkan. Nah, kalau wanita melahirkan itu kan otomatis nifas. Nifas itu waktunya 40 hari. Rasul bertemu. Rasul saya bertemu, ya Rasulullah, Asma melahirkan, saya antar dia pulang dulu. Dia sudah melakukannya, sudah. Nah, sudah lakukan apa namanya?
ke Masjidil Haram Mekah menggunakan onta ya, menggunakan onta. Kalau kita dari Dzulhulaifah ke Mekah sekarang ini hanya 6 jam. Dan umat-umat terdahulu pada masa Rasulullah melaksanakan haji umrah dari Madinah menuju ke Mekah itu 8 hari. Bayangkan 8 hari dalam kondisi nifas, membawa bayi kecil, bawa bayi. Nah sampai di Mekah, ya kan? Sampai di Mekah, Asma binti Umays ini melaksanakan tawaf karena nifasnya 40 hari. Sementara haji Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Jibril begitu datang melakukan tawaf, ya, untuk umrah dilanjutkan sa'i tanpa tahallul. Karena Jibril walaupun nanti ada cerita sahabat-sahabat ada yang kecewa. Ya Rasul, kenapa engkau tidak menyampaikan kepada kami tentang manasik haji? Dulu tidak ada manasik haji. Rasul hanya menyampaikan tahun besok saya akan haji, sampai besok silakan persiapkan segala-galanya. Sudah manasiknya itu. Sahabat-sahabat yang cerdas, sahabat-sahabat yang pandai, pintar, paham, ya kan? Hadis-hadis Rasulullah yang dulu yang sudah dihafal. Oh, cara-cara haji ini. Mereka bawa haji binatang sesebelah dari Madinah, dari rumah. Walaupun dicela sahabat-sahabat yang lain di awalnya, ngapain repot-repot bawa binatang, ya kan? Sudah di sana aja nanti kita beli bisa. Maka ketika setelah sa'i Rasul mengumumkan bagi yang tidak membawa haji silakan tahallul. Kok tahallul? Iya, karena syarat melaksanakan ibadah haji kalian harus membawa haji dari rumah kalian. Kalau tahallul, jadi dipisah itu umrah kalian dengan haji kalian. Dan aku membawa ya Rasul, saya bawa. Waduh, haji kami tidak sesuai dengan Rasulullah. Seperti ini. Akhirnya tahallul jadilah haji tamattu. Jadilah haji tamattu. Jadi ternyata sahabat-sahabat yang tidak dengan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Hikmahnya bagi kita sekarang ini. Coba kalau pada saat itu semua sahabat muda, wah kecewa. Iya, kita harus membawa haji dari negara kita. Mohon haji malu. Nah itu kita tunggu 5 menit ya, apa namanya? Biar tidak berbarengan dengan terbitnya matahari. Karena kan saat ini masih berada di tanduk yang pertama ya, tanduk yang kedua. Nanti ketika maghrib kita hindari sholat pas berbarengan dengan waktu suruh ya. Artinya kita tunggu 5 menit. Nah ini apa namanya, Asma binti Umays ini tetap melaksanakan tawaf. Artinya Asma binti Umays tawaf dalam keadaan nifas. Wanita nifas itu hukumnya sama dengan wanita haid karena sama-sama mengeluarkan darah kotor. Sama-sama tidak boleh sholat, sama-sama tidak boleh puasa, hukumnya sama. Maka apa namanya, kejadian Asma binti Umays ini yang dijadikan patokan oleh ulama bolehnya seseorang wanita, seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kemudian di sini disimpulkan oleh para ulama, saya bacakan kesimpulannya. Jadi untuk jelas ini langsung aja semuanya ini. Jika ternyata haid atau nifas tidak berhenti sampai batas akhir dia di Mekah, apa yang harus dilakukan? Para ulama memberikan rincian sebagai berikut. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci, kembali ke Mekah setelah suci,
lalu pulang dalam keadaan ihram, dia pulang. Jadi tetap dalam keadaan ihram, artinya belum boleh mandi menggunakan sabun, belum boleh gosok gigi menggunakan odol. Dalam keadaan berihram, ya dalam keadaan berihram, artinya masih haram karena wangian, masih haram masih haram bercumbu dengan suaminya dan sebagainya. Lalu pulang, maka dia tetap ihram lalu pulang, dan setelah suci dia kembali lagi ke Mekah untuk tawaf dari sa'i, ya kan? Ini berlaku untuk mereka yang tinggal tidak jauh dari Mekah. Jadi misalkan orang Taif itu kan tidak begitu jauh. Taif itu kan 80 kilo dari Mekah. Ketika dia mau tawaf, kok head, tinggal pilih mau tetap tinggal di hotel, ya kan? Tetap dalam keadaan berihram, atau pulang dulu ke rumahnya. Kalau dia tetap tinggal di hotel, sudah suci, lalu dia mandi tanpa menggunakan pewangian sabun, kemudian dia tawaf, sa'i, tahallul. Atau mendingan saya pulang ke rumah dulu, tidak apa-apa. Ya, pulang ke rumah, pulang ke Taif, menunggu sampai suci. Setelah itu kembali lagi masih dalam keadaan berihram gitu. Artinya belum boleh menampakkan auratnya di depan suaminya, di depan anaknya, harus menjaga betul. Lalu kembali ke Mekah, menyempurnakan rukun umrah yang lain, tawaf, sa'i, lalu tahallul. Pertanyaan saya, repot atau tidak? Ini untuk orang sekitar Mekah, repot kan? Nah, kemudian yang kedua, jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah, seperti jemaah umrah negara-negara di luar Arab, Indonesia misalkan, ini Indonesia saya sendiri, maka dia bisa tawaf dan sa'i sebelum meninggalkan Mekah, meskipun dalam kondisi haid atau nifas. Dalam kondisi haid atau nifas, karena waktunya nggak mungkin. Ada orang Banjarmasin, dia berdiri di depan gerbang dulu gerbang King Abdul Aziz belum dibuka, dan dibuka gate Hajian, berdiri di sini sama suaminya. Lalu kami keluar dari Masjidil Haram melalui pintu Marwah. Terus dia tanya, jemaah umrah yang sudah selesai, sudah boleh saya tanya sama pembimbing jemaah ini? Oh ya, saya sendiri. Lalu suaminya tanya sama saya, ini Bapak cerita itu kami kan dari Banjarmasin. Nah, ketika istri saya mau melaksanakan umrah itu kan, lalu kami konsultasi ke pembimbing kami. Oleh pembimbing kami bilang, oh nggak boleh. Terus ya sudah, nggak melakukan umrah. Pokoknya ditunggu sampai suci. Sementara besok kami itu sudah pulang. Nah sekarang sudah suci belum? Nah kalau kami kesini tidak melaksanakan umrah, kami dolan saja. Kira-kira jenengan punya pribadi ada? Saya bilang gitu. Dia bilang, kalau kami biaya umrah itu aja mahal 47 juta. Ya, terus tapi awal-awalnya ya sudah ini. Hari ini saya antar, ambil saja mikot di sekitar Mekah, tempatnya paling dekat Tantim, ya kan? Saya antar. Bapak hotelnya mana? Saya hotelnya sini. Oh iya, saya tunggu di sini ya. Datang ke hotel saya. Terus saya sudah dalam keadaan berihram, suaminya sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Sudah kita ke Tantim saja, ke Tantim, ambil mikot. Lalu saya antar, sudah saya pastikan darah tidak netes, pembantunya dipertebal. Ya kan, kalau bisa beli pembantu laki-laki, dan pembantu laki-laki kan
ya kan? Pembimbing haji itu lebih umur itu harus paham dengan ini. Kalau kan kagak gitu, kan dia orang Indonesia, ya kan? Bukan orang Arab. Jelas dia bilang sama saya orang Banjarmasin, masa saya ada tanya, apakah kamu orang Taif? Ada mungkin gitu. Apakah kamu ada mungkin? Jelas-jelas orang Indonesia dan bahasa Indonesia pertanyaan, ya kan? Makanya apa namanya sudah, ya kan? Ya alhamdulillah, dia senang bersyukur bisa dia pulang. Kayak telepon saya, alhamdulillah, saya terima kasih Pak Betul dengan ini. Saya waktu itu tak ada tanya, kayak pemimpin ini orang muda tentang bikin haji dan bikin umroh, terus sembrono tidak memberi kamu susah. Padahal para ulama sudah merinci dengan jelas, ya kan? Dan dia undur ya gitu ya. Jadi boleh bagi seorang wanita ya kan tawaf dengan catatan tertentu. Nah, itu rujuk dari ulama. Nah, kita kembali ke apa namanya? Kembali ke ini dalam keadaan junub sudah ya. Nggak boleh kalau junub ada apa namanya? Kesulitan, ada masalah. Maka tetap harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian dalam keadaan haid disebutkan ada masalah, ya kan? Bagi orang-orang yang tinggal di luar negara Saudi, di situ ada masalah. Orang-orang Saudi saja itu pun pasti akan mengalami kesulitan kalau dia harus pulang pergi ke rumahnya, kan itu. Nah ini apa namanya? Fikih yang pertama, masuk Masjidil Haram yang dalam keadaan suci, batal saat melaksanakan tawaf. Tadi teknisnya seperti tadi bagi ibu. Dan yang kedua, bagi dalam keadaan junub tetap harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian bagi wanita dalam keadaan haid ada catatan-catatan tadi, ya kan? Dan bagi ibu-ibu ya orang Indonesia melihat waktu, jadi gaji melihat waktu. Kalau waktunya bergeser ke Madinah, kapan? Kalau nggak mungkin kan, maka ambil pendapat yang kedua, rincian yang kedua tadi. Nah itu apa namanya yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah ke depan kita kalau berdoa sebelum masuk adab saja, maka tidak saya rinci. Kemudian saat masuk ke mendahulukan kaki kanan itu juga ada. Jadi tidak saya apa namanya tidak kita kaji ya. Kemudian berdoa saat melihat Ka'bah, ini juga ada. Ini ada. Yang kita bahas fikihnya nih, cuma sini ada badannya saya cantumkan ya, apa namanya, walaupun nanti tidak kita jelas, tidak kita perinci. Kemudian apa namanya doa melihat Ka'bah itu ya ada dua, boleh Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam, boleh juga dengan Allahumma zid dan baita tasliman dan seterusnya, atau dua-duanya juga boleh dilakukan. Perkara teknisnya ya kan, apakah berhenti dulu ya kan, atau bagaimana silakan ya kan. Nah yang perlu kita bahas itu nanti bagaimana membaca doanya, apakah sendiri-sendiri, nah itu apakah sendiri-sendiri atau boleh mengikuti apa namanya bacaan pembimbing ya, itu mungkin nanti ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Waktu, boleh nggak kita membaca mengikuti pembimbing ya kan, atau kita baca sendiri. Insya Allah kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Demikian Bapak